Bagimu negeri jiwa raga kami. Bung, bagimu negeri jiwa raga kami. Di dalamnya kita membangun kehidupan bersama-sama. Untuk negeri, seluruh jiwa dan raga kami, jiwa raga seluruh rakyat Indonesia, itu untuk negeri, untuk membesarkan negeri. Nah, gabungan kekuatan kerakyatan macam gini dalam dunia politik, wah penting sekali, Bung. Pentingnya penting. Kalau kita mau melihat catatan sejarah, yang namanya catatan sejarah, kita mulai dari Profesor Sartono Kartodirjo, itu sejarawan yang terkemuka dalam urusan perlawanan rakyat. Jadi kekuatan rakyat yang biasa-biasa, kekuatan itu dihimpun bersatu membentuk satu kekuatan besar. Mereka melawan. Itu di zaman kolonial Belanda. Bung, buku beliau Pemberontakan Petani Banten. Pemberontakan Petani Banten tahun 1888. Wah, itu fenomena. Jadi beliau menyorot peristiwa abad 19, awal abad 20. Ya, akhir abad 19, awal abad 20. Abad-abad yang lalu. Itu peristiwa itu menggetarkan. Dan ada di balik, di luar urusan sejarah, ada, Bung, ahli politik namanya James Scott. James Scott itu spesifik memberi perhatian besar pada pemberontakan petani juga. Tapi di zaman yang, zaman sekarang, pemberontakan petani di zaman modern ini, beliau menemukan satu teori keren, Bung. Satu teori keren. Dua teori. Satu itu senjata kaum lemah. Yang kedua itu dominasi dan seni perlawanan. Nah, kita selesaikan dulu justru yang buku yang kedua, seni perlawanan. Seni perlawanan itu diambil dari peribahasa Ethiopia. Bunyinya dalam buku dominasi dan seni perlawanan. Nah, seni perlawanan itu bagi Pak Scott itu tampil dalam suatu bentuk peribahasa. Bunyinya jika tuan besar lewat, maka petani yang bijak pun membungkuk dengan hormat, tapi kentut. Wah, itu keren banget, Bung. Ya membungkuk tapi dikentutin. Jadi bungkuk itu sama sekali tidak punya makna lagi. Karena bungkuk itu bungkuk perlawanan disertai kentut. Lu kentut, nah kira-kira begitu. Lu kentut, lu pemerkosa, lu mendominasi kehidupan kita, dan seterusnya. Dan itu dominasi menjadi tidak ada karena adanya perlawanan yang kentut itu. Nah, yang buku yang kedua itu senjata kaum lemah. Senjata kaum lemah itu
gambaran yang sangat tajam bagi kita semuanya. Petani melawan dengan sabotase. Perlawanannya itu tidak terorganisir, perlawannya dengan sabotase. Ya keren, Bung, melawan dengan sabotase. Petani dalam contoh yang diambil oleh James Scott itu melakukan sabotase apa saja yang tidak terlihat, tapi hasilnya ada. Nah, yang begitu mensabotase. Kita lagi pesta misalnya, lalu cleaning service bergabung sama penjaga gedung. Kita lagi pesta, matikanlah itu listrik. Kacau balau. Nah, mereka mematikan listrik ya karena mereka tidak dilibatkan dalam pesta. Mereka tidak ditawari minuman, tidak ditawari makanan, maka dibikinlah kacau. Ini satu corak sabotase. Perlawanan lain itu ngerasani memberi julukan buruk bagi orang-orang yang tidak disukai dalam masyarakat. Itu perlawanan kerakyatan, Bung. Perlawanan kerakyatan tidak bisa diabaikan. Perlawanan kerakyatan tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena perlawanan itu dilakukan dengan jenaka, dengan penuh humor, dan tak terasa, tidak terorganisir. Kalau terorganisir, ada organisasinya, ada orang-orangnya, ada mereka yang menggerakkan. Itu gampang dilawan. Tapi ini tidak ada apa-apa, tapi ada apa-apa. Tidak terdengar sesuatu, tapi ada pengaruhnya. Yaitu tadi, Bung, membungkuk tapi kentut, itu fatal, itu perlawanan yang tandes. Begitu model kerakyatan ngerasani. Ini perkara-perkara yang terjadi dalam kebudayaan kita. Jika dalam kebudayaan ini sering muncul, ini bisa muncul rutin, perlawanan kerakyatan, rakyat yang tidak memiliki kekuatan apapun, mereka yang lemah, itu ternyata bisa disebut memiliki senjatanya kaum lemah, yaitu ditampilkan tidak dalam perlawanan frontal, tapi menyindir dengan humor, dengan ketawa, dengan model-model perlawanan. Nah, kalau rakyat dikecewakan, mereka turun jalan di zaman modern ini. Mereka turun jalan, tidak berteriak tentang perlunya pemerintah mundur, tidak mendongkel kekuatan apapun, tapi mereka turun ke jalan membacakan puisi. Mereka turun ke jalan membuat satu deklarasi. Mereka turun ke jalan memainkan suatu drama yang menggambarkan perlawanan kerakyatan, drama yang kelihatannya humoris, tapi ini humor yang melukai penguasa. Jadi, Bung, di zaman modern yang namanya perlawanan kerakyatan itu bisa kita cari di suatu koran
Koran selalu punya bagian yang spesifik menyindir. Kalau itu di bagian editorial itu sindiran yang belak-belakan, sindiran yang jelas, sindiran yang terang benderang. Tapi kalau sindiran itu ada di bagian di mana ada lelucon-lelucon, di mana ada karikatur. Wah, itu model perlawanan rakyat. Karikatur itu model perlawanan rakyat yang bisa kita temukan di suatu media. Dan jangan dianggap sepele, perlawanan rakyat di suatu media, bahwa itu perlawanan demokrasi, perlawanan suara orang tertindas, yang bisa mendongkel, merobohkan gunung, ibaratnya, yang bisa membendung arus lautan, dan lautan itu terbendung begitu rupa oleh suatu kekuatan kerakyatan macam itu, Bung. Macam itu. Nah, kalau model perlawanan itu kita lihat dalam corak sabotase, itu fatal. Sabotase mengalihkan perhatian dari perlawanan langsung kepada penguasa. Tidak berani melawan langsung penguasa yang punya bedil, penguasa yang punya tentara, penguasa yang otoriter, yang bisa membunuh siapa saja. Itu tidak berani. Makanya yang dilakukan itu sabotase. Di zaman kolonial Belanda, sabotase itu membakar kebun tebu. Bakar kebun tebu dan kebun yang luasnya minta ampun. Habis dibakar dan itu merugikan pemerintah kolonial. Nah begitu Bung, perlawanan kerakyatan. Di zaman pemerintahan kerajaan kita, itu ada satu model perlawanan rakyat yang juga mempermalukan penguasa, mempermalukan kalangan elit, yaitu rakyat yang tidak suka kepada raja, yang tidak memikirkan rakyatnya. Raja yang senangnya hanya foya-foya, raja yang senangnya hanya sibuk bermain politik untuk kepentingan elit semata-mata. Rakyat minggat, Bung, rakyat bedol desa, pindah dari kerajaan ke kerajaan yang lain, minta bantuan, minta perlindungan. Raja di seberang sana, raja tempat mereka bisa mencari perlindungan. Jadi penguasa ditinggalkan. Rakyat desa-desa, kekuatan kerakyatan di desa-desa, di situ ada kekuatan padi, di situ ada kekuatan sayur-sayuran, di situ ada kekuatan aneka macam tanaman yang lain. Itu rakyat meninggalkannya dan raja sendirian. Bung, ini perlawanan kerakyatan. Rakyat yang meninggalkan raja dan raja yang ditinggalkan bukan lagi raja. Rakyatnya tetap rakyat, raja kehilangan makna. Begitu Bung, model perlawanan kerakyatan. Raja ditinggalkan. Raja ditinggalkan. Di dalam zaman republik ini ada juga penguasa yang terpaksa ditinggalkan macam itu. Yang ditinggalkan macam itu. Yang mengalami kegetiran, yang mengalami suasana sepi, sendiri, dan tidak punya rakyat.
Begitu, Bung. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.